Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda untuk edisi Senin 4 September 2023. Kali ini bersama saya Widya Utami Putri. Seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, ribuan rumah warga pesisir di Kota Medan, khususnya Medan Utara, direndam banjir air pasang laut sehingga membuat warga resah. Ribuan perumahan warga dan jalan protokol di Medan Utara direndam banjir rob mengakibatkan warga sulit untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Banjir menggenangi rumah warga mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga ke jalan protokol dari kawasan Jalan Sumatera ke Medan Labuhan dengan ketinggian 2,6 meter dari permukaan laut. Banjir rob menyulitkan pengguna jalan protokol saat akan pulang kerja ke Medan maupun yang akan ke Belawan. Pengendara mobil pribadi dan mobil angkot menjadi terhambat karena banyak sepeda motor yang mati mesin terkena air pasang laut. Biasanya banjir air laut merendam kawasan pesisir pantai terutama saat masyarakat akan melaksanakan ibadah sholat subuh di musola dan di masjid. Salah seorang tokoh masyarakat Al-Ustadz Amiruddin Nurus berharap Pemko Medan segera menyelesaikan pembangunan tanggul penahan air banjir. Jika tanggul itu belum selesai dibangun, maka perumahan warga terus direndam banjir air laut. Pertama besarnya ke daerah kami ini karena telah dibentengnya atau dibuatnya benteng di sekitar kampung. Jadi kami berharap solusi agar ini juga dapat terasasi, apakah dalam membuat benteng atau buat jalan yang ditinggikan. Kami harapkan untuk kira-kira ini cepat direalisasikan supaya tidak setiap pasang yang datang kami seperti ini kebanjiran. Banjir yang menggenangi perumahan dan jalan protokol di Medan Utara ini baru surut sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya, pemirsa, hujan deras yang terjadi lebih dari 1 jam mengakibatkan sejumlah jalan di Kota Medan terendam banjir. Warga nekat menerobos banjir untuk pulang ke rumah. Pasca hujan deras mengguyur wilayah Kota Medan dalam waktu lebih dari 1 jam, terlihat warga nekat menerobos banjir di Jalan Kiwi Medan Sunggal malam tadi. Akibat banjir, aktivitas lalu lintas mengalami kemacetan, sementara para pengendara sepeda motor maupun pengendara mobil berupaya melintasi jalan yang tergenang banjir. Satu persatu pengendara mendorong sepeda motornya yang mati akibat terendam air. Tak sedikit pengemudi mobil maupun sepeda motor berbalik arah untuk menghindari banjir. Banjir disebabkan tingginya curah hujan di sejumlah jalan di Kota Medan dengan ketinggian air 40 hingga 50 cm. Menurut salah seorang warga, Tengku Usman, banjir di wilayahnya kerap terjadi saat hujan turun lebih dari setengah jam. Ia menduga banjir cepat terjadi lantaran sungai yang tidak mampu menampung jumlah debit air hujan. Paling lama kira-kira 1 jam, setengah jam lah udah terjadi banjir, apalagi 1 jam ya Pak, lebih dari lagi karena air sungai itu kan meluap. Penyebabnya jelasnya kalau kita lihat untuk tersumbat nggak ada, yang jelasnya mungkin air dalam sudah melimpah di sungai Setiabudi Titik Bobro itu, jadi airnya tergenang seperti inilah pokoknya. Harapannya kalau bisa seperti cepat diselesaikan masalah parit-parit ini, itulah harapan kami warga di daerah Kiwi ini. Agar Kota Medan bebas dari banjir, diharapkan kepada masyarakat Kota Medan melaporkan jika ada drainase yang tersumbat kepada kepala lingkungan masing-masing untuk dapat diteruskan kepada dinas terkait. Warga Desa Aek Mata, Kecamatan Panyabungan, Mandailing, Natal mengeluhkan kondisi jalan yang masih berbatu dan berlumpur. Padahal akses jalan kabupaten ini merupakan satu-satunya penghubung pusat kota Panyabungan. Kerusakan jalan Kabupaten Penghubung Kelurahan Kota Siantar dengan Desa Aek Mata sepanjang 10 km di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing, Natal sangat memprihatinkan. Kondisi jalan berbukit dan curam membuat pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati. Tak jarang warga yang melintas sering terjebak di tengah lumpur, apalagi saat hujan turun. Sudah puluhan tahun jalan rusak ini dibiarkan tanpa ada pembangunan dari pemerintah daerah. Jika ada perbaikan, hanya sekedar pengerasan dan pelebaran. Padahal jalan ini merupakan akses utama bagi ratusan kepala keluarga dari Desa Aek Mata. Begitu juga dengan masyarakat petani yang datang dari daerah Kota Panyabungan.
Warga berharap agar akses jalan menuju desa mereka segera dihotmix. Semoga jalan ini diperbaiki dan bisa mempermudah masyarakat ini untuk menjualkan barang-barang ataupun mengambil hasil taninya ke kota. Setelah itu anak-anak orang di masyarakat di sini supaya lebih mudah lagi pergi ke kota, jangan lagi kalau nggak hari Kamis, hari pekan jalan kaki, kalau nggak ada keretanya jalan kaki lah. Mau nanti pergi pagi, petang baru sampai sini. Kondisi jalan rusak yang tak pernah diperhatikan ini membuat warga desa Aek Mata termasuk salah satu desa di Mandailing Natal masih terisolir. Masyarakat Kecamatan Lagu Boti, Kabupaten Toba patut diapresiasi atas swadaya mereka memperbaiki jalan yang menghubungkan desa Sibuaya, Simatibung yang kondisinya rusak. Jalan kabupaten yang rusak dalam beberapa tahun terakhir belum kunjung diperbaiki pemerintah Kabupaten Toba. Hal ini membuat warga setempat melakukan swadaya perbaikan jalan dengan menutup beberapa kubangan yang cukup dalam yang selama ini diresahkan warga saat melintas. Jika musim hujan, kondisi jalan berlumpur. Sebaliknya jika musim kemarau, jalan berdebu sehingga mengganggu kesehatan masyarakat. Salah seorang warga, Dodi Hutapea, membenarkan upaya masyarakat melakukan perbaikan jalan berupa pemasangan material base untuk menutup lubang di beberapa titik pada badan jalan sepanjang 200 meter yang menghubungkan kedua desa. Masyarakat berharap ke depan pemerintah Kabupaten Toba dapat memperbaiki jalan vital ini sebagai alternatif jika terjadi kemacetan di pusat kota Lagu Boti, terutama saat libur Natal, Tahun Baru, dan libur besar keagamaan lainnya. Di saat masyarakat banyak yang mengeluh, di mana ongkos becak pun ke desa ini sangat mahal. Dari 5.000 perak, sekarang sudah sampai 15.000. Dan terkadang juga yang pengangkutan becak tersebut tidak mau karena kondisi jalan yang sangat parah. Mobil angkut apa angkut gak ada yang lewat dari sini? Sudah sangat jarang. Karena kondisi jalannya. Ya harapannya seperti yang saya katakan tadi, kami bermohon ke pemerintah Kabupaten Toba agar senantiasa memperhatikan jalur-jalur di mana jalur jalan kabupaten yang sangat urgent akan diperbaiki. Kepala Desa Simatibung, Bastian Hutahean, mengapresiasi partisipasi warga yang bergotong royong secara swadaya melakukan perbaikan jalan. Bastian berharap Pemkab Toba dapat menganggarkan dana untuk peningkatan perbaikan jalan sehingga warga mendapatkan pelayanan infrastruktur yang baik guna menopang perekonomian masyarakat. Sementara itu, Kabid Bina Marga PUTR Toba, Saur Sitorus, juga mengapresiasi atensi yang diberikan warga. Dikatakan keterbatasan anggaran masih menjadi kendala perbaikan infrastruktur jalan secara merata di Toba. Namun pihaknya tetap memprioritaskan penanganan perbaikan jalan sesuai kondisi dan tingkat kerusakan jalan. Pemirsa, usai bertemu warga Kota Medan, tokoh nasional Anies Baswedan mendatangi masyarakat Batakaro di Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang. Ratusan masyarakat menyambut kedatangan tokoh nasional di Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang kemarin. Sebagai tamu kehormatan, Anies Baswedan berkesempatan memakai langsung penutup kepala Putra Karo atau Bulang yang diberikan tokoh adat sekitar dengan tarian adat Karo. Bertemu masyarakat Batakaro, Anies Baswedan tak hanya menyampaikan gagasan perubahan yang selama ini digaungkannya, tapi juga mendengarkan aspirasi dari masyarakat Karo. Tokoh nasional ini pun berbagi pengalamannya saat menjabat sebagai kepala daerah, terutama dalam mengatasi masalah jaminan kesehatan, pendidikan, dan harga bahan pokok yang stabil. Anies mengajak masyarakat untuk bahu-membahu mewujudkan Pilkada 2024 sukses dan aman. Tokoh nasional Anies Baswedan mengatakan perubahan yang harus dilakukan salah satunya adalah menyiapkan lapangan pekerjaan lebih banyak. Jadi kita berkumpul dan sekarang berkumpul
Sebelumnya, Anies Baswedan menemui warga Kota Medan dalam sebuah acara di lapangan Astaka, Pancing, Kota Medan. Seluruh elemen masyarakat di wilayah hukum Polres Nias harus mendukung tugas kepolisian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban selama penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024. Arus informasi di era digital saat ini berkembang pesat, bahkan beragam konten berisi edukasi pendidikan. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya termasuk pertahanan dan keamanan nasional mudah diperoleh masyarakat. Kemajuan zaman selain memberikan pengaruh positif juga berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat diminta mewaspadai sisi negatif kemajuan zaman. Hal tersebut disampaikan Kapolres Nias AKBP Lutfi pada pertemuannya dengan warga bersama tokoh agama di Desa Muau, terutama dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum serentak di Indonesia pada tahun 2024. Akan rawan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Menurut Kapolres Nias, kajian potensi kerawanan tersebut harus diantisipasi melalui dukungan dan peran semua pihak untuk menjaga suasana Kamtibmas yang kondusif. Menyampaikan tuntutannya kepada kami, dan pada kesempatan itu juga kami menitip pesan kepada masyarakat yang mana di Desa Muawa ini kami monitor situasi keamanan masih relatif kondusif, dan ini kami berharap juga ini bisa dipertahankan karena tidak lama lagi pesta demokrasi akan kita gelar. Ya. Nah, sehingga harapannya tidak terjadi perselisihan ataupun perpecahan di Desa Muawa dan sekitarnya. Kapolres Nias AKBP Lutfi menambahkan pelaksanaan tahapan pemilu akan dimanfaatkan oleh para calon kandidat dan calon legislatif, menyampaikan programnya untuk menarik simpati masyarakat. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kasus tindak pidana korupsi pengutipan liar dana bantuan operasional sekolah BOS yang sedang ditangani Unit 3 Tipikor Polres Sergai mendapat perhatian dari masyarakat Serdang Bedagai. Lebih dari 1 bulan, Unit 3 Tipikor Polres Sergai melakukan pengamanan terhadap Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS dan Sekretaris MKKS di SMP Negeri 1 Seibamban. Kini publik bertanya kelanjutan kasus tersebut. Sampai saat ini penyidik telah memeriksa 58 kepala sekolah SMP di Serdang Bedagai. Dari hasil gelar perkara pertama di Polda Sumut dalam kasus dugaan pungutan liar, telah diamankan barang bukti uang senilai Rp23.700.000 dari Ketua MKKS inisial RS dan Sekretaris MKKS inisial S pada salah satu SMP di Seibamban. Kutipan liar dana BOS tersebut kini naik ke tingkat penyidikan. KBO Reskrim Polres Sergai Ibtu Edward Sidauruk mengatakan dalam kasus ini penyidik sedang mengumpulkan bukti dan keterangan dari para ahli. Dengan kata lain, pengutipan liar tersebut harus merupakan keuangan negara yang bersumber dari dana BOS dan saat ini penyidik sudah memanggil Kabid SMP terkait perannya dalam kegiatan pengutipan ini. Dalam kasus ini penyidik akan menetapkan tersangka, tinggal menunggu waktu dan bukti yang ada. Heboh pemberitaan, jadi perlu kita jelaskan bahwa saat ini sedang berlangsung proses penyidikannya. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Jadi ini pasalnya 12 huruf E. Saat ini sedang berlangsung proses penyidikannya. Jadi Jemaat Gereja Protestan Persekutuan Resor Khusus Jalan Pelajar Medan kemarin melaksanakan pesta puncak Parheheon Sekolah Minggu berlangsung dengan hikmat dan penuh kekeluargaan. Pesta puncak Parheheon Sekolah Minggu diawali dengan pelaksanaan ibadah diikuti Jemaat Gereja Protestan Persekutuan Resor Jalan Pelajar Medan yang kemudian dilanjutkan dengan tarian tortor, penyerahan lomba, lucky draw, dan kegiatan lainnya.
Kebaktian ibadah pesta Parheheon Sekolah Minggu mengambil tema sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun disertai subtema anak sekolah minggu GPP Jemaat Khusus Pelajar yang hidup rukun dengan teman, saudara, orang tua, dan sesama ciptaan Tuhan akan mendatangkan berkat kehidupan disampaikan oleh khotbah Pendeta J. Baringbing. Rangkaian kegiatan Pesta Puncak Parheheon Sekolah Minggu dihadiri Wali Kota Medan, diwakili Kadis Tenaga Kerja Ilian Chandra Simbolon, diwarnai dengan pelelang yang kemudian uang yang terkumpul akan dibangun gedung Sekolah Minggu Jamaat Gereja Protestan Persekutuan Resor Khusus Jalan Pelajar Medan. Ketua Panitia Nelson Huta Barat mengatakan gereja memiliki peranan penting dalam pembinaan sejak dini terwujudnya generasi muda Kristen yang cinta damai dan rukun menuju Indonesia maju. Jadi kita harapkan dari kegiatan ini akan menumbuhkan iman, menambah kepedulian anak-anak sekolah minggu, membuat anak-anak sekolah minggu semakin hidup rukun, dengan sesama orang tua, keluarga maupun di lingkungannya masing-masing. Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia di Kota Medan, Pendeta Erwin Tambunan mengatakan, anak-anak sekolah minggu menjadi generasi yang berguna untuk bangsa dan negara. Teruskan harapan kita bersama, anak-anak sekolah minggu ini suatu saat boleh menjadi orang yang berguna dan yang takut akan Tuhan, berguna bagi nusa dan bangsa ini. Gereja Protestan Persekutuan diharapkan mampu melahirkan generasi muda cinta kedamaian, menjunjung nilai kerukunan terwujudnya bangsa maju dan sejahtera. Sejumlah desa di 4 kecamatan di Muba mengalami kesulitan air bersih karena kekeringan. Dampak El Nino pada musim kemarau ini perlu diwaspadai, mengingat puncak El Nino terjadi hingga akhir tahun dan puncak kemarau pada bulan September. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya kekeringan meteorologis. Dampak kekeringan di sejumlah wilayah di Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, seperti yang terjadi di Desa Kasmaran, Kecamatan Babatoman. Melalui dinas terkait yakni BPBD Muba telah menyuplai air bersih di daerah yang kesulitan mendapat air bersih, dan 3 kecamatan lain adalah Kecamatan Sungai Keruh, Lawang Wetan, dan Pelakat Tinggi. Pemkab Muba berharap kepada kepala desa dan perangkat desa untuk tanggap segera melapor bila terjadi kekeringan di wilayahnya. Saya sudah menghimbau kepada kawan-kawan camat agar monitoring wilayah masing-masing. Kalau daerahnya ada wilayahnya, masyarakatnya yang membutuhkan air, kita suplai 24 jam kita kirim. Dan kami sudah menginstruksikan unit-unit pelayanan PDAM di kecamatan itu agar menyiapkan air bersih. Kendaraan operasional, tangki, dan lain-lain kita siap. Puncak El Nino itu diprediksi pada akhir tahun, November Desember, tetapi puncak kemarau itu ada di Agustus hingga awal September. Namun pantauan terakhir ini untuk wilayah Muba itu sudah berada pada kategori 21 sampai 30 hari tanpa hujan. Artinya jika bertambah 10 hari lagi tidak hujan, dan itu peluang itu besar terjadi, maka kita akan menuju kekeringan meteorologis. Dampak kekeringan meteorologis adalah berkurangnya sumber air yang bisa digunakan untuk operasi pemadaman karhutla. Sehingga ikhtiar kita pencegahan lebih dini itu sebagaimana yang sedang dilakukan ini sangat diharapkan, karena usaha untuk seperti teknologi modifikasi cuaca untuk September sangat kecil peluang terjadinya. Selain kesulitan mendapatkan air bersih, kekeringan juga berdampak di sektor pertanian karena sulitnya mendapatkan air. Dari Musi Banyuasin, Iwan Arianto, TVRI Sumsel melaporkan. Kebakaran lahan semak belukar di Kabupaten Ogan Komering Ilir kembali terjadi. Kali ini lahan kosong semak belukar di ruas Jalan Tol Palembang Kayu Agung terbakar. Petugas gabungan berjibaku memadamkan api yang terus menjalar.
Dampak musim panas ekstrim El Nino kembali terjadi. Kebakaran lahan semak belukar dengan cepat menghanguskan lahan di ruas jalan tol Kayu Agung Palembang di kilometer 356+400. Petugas gabungan dari Manggala Angni, BPBD Oki, polisi, dan TNI berjibaku memadamkan api yang terus menjalar. Api yang membakar semak belukar tersebut sempat padam, namun titik api kembali terpantau di jalur tol AB KM 35 Tol Kayu Agung. Petugas gabungan sedikitnya menurunkan 3 truk tangki penyuplai air. Namun upaya petugas gabungan sangat berat karena lokasi titik api yang sulit dijangkau dari jalur darat. Petugas gabungan terkendala jarak yang berada sekitar 500 meter dari badan jalan tol. Pihak Manggala Angni saat memberikan keterangan via seluler belum bisa memastikan luas lahan yang terbakar di ruas tol Kayu Agung tersebut. Namun kebakaran lahan melanda cukup besar. Kebakaran diduga karena oknum yang membuka lahan dengan membakar. Yudi Gromiko, TVRI Sumsel melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.